Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita mulai materi kali ini, marilah kita mengheningkan diri sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa bersama-sama lagi belajar tatap muka di sekolah. Dan mari kita berdoa agar adik-adik sekalian, kita semua beserta keluarga diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, adik-adik sekalian, karena ini pertemuan pertama kita, saya akan memperkenalkan nama dulu. Nama saya Zulkifli Adam. Saya adalah guru informatika di SMA Negeri 3 Gorontalo Utara untuk kelas 10 dan kelas 11. Baik adik-adik sekalian mungkin masih asing dengan mata pelajaran informatika. Karena mata pelajaran informatika ini merupakan mata pelajaran baru yang dibuat oleh Kemdikbud untuk mengakomodir agar peserta didik itu mempunyai keterampilan untuk membuat pemrograman komputer sekaligus bisa mengasah kemampuan kalian untuk memecahkan masalah, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu problem solving, dapat memacu kreativitas dan kerjasama atau kolaborasi antar peserta didik. Nah, adik-adik sekalian, mungkin ada yang bertanya, apa sih informatika itu? Nah, informatika adalah mata pelajaran yang mengenalkan ilmu komputer dan seni pemrograman untuk kalian atau siswa dengan keberagaman latar belakang dan teknologi. Nah, maksud di sini adalah karena pihak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mengerti bahwa untuk mempelajarkan informatika ini harus mendukung peralatan-peralatan yang ada dari adik-adik sekalian. Namun ternyata setelah dilihat, banyak sekali anak-anak ternyata yang fasilitas komputer atau handphonenya atau smartphone itu ya disparitasnya berbeda-beda. Nah, makanya disusun sebuah mata pelajaran informatika ini, kurikulumnya itu akan menyesuaikan dengan latar belakang adik-adik sekalian. Nah, adik-adik yang saya hormati, salah satu tujuan dari mata pelajaran informatika ini adalah untuk membekali kalian dengan pengantar komprehensif hingga fundamental dari disiplin ilmu komputer. Nah, kalian akan melakukannya dengan menggunakan pemrograman dalam beberapa bahasa sebagai kendaraan atau media untuk mengenalkan dasar-dasar tersebut. Contohnya seperti topiknya algoritma, abstraksi, data, dampak global dari penggunaan komputer, baik itu dampak positif maupun negatif, dan teknologi internet atau jaringan komputer. Nah, adik-adik sekalian, meskipun mata pelajaran informatika ini bertitik berat pada pemrograman atau coding istilahnya, tapi
perlu saya tekankan bahwa mata pelajaran informatika yang ada di SMA ini adalah bukan mata pelajaran pemrograman. Sebaliknya, mata pelajaran informatika ini itu lebih menitik beratkan pada pemecahan masalah, kreativitas, dan eksplorasi adik-adik sekalian. Sehingga nanti pada saat kelulusan, adik-adik sekalian itu akan memiliki pemahaman yang lebih kaya dan beragam mengenai prinsip dari disiplin ilmu komputer. Nah, kalian juga akan dapat berbicara secara cerdas mengenai bagaimana komputer bekerja dan bagaimana mereka dapat memungkinkan kita untuk menjadi pemecah masalah yang lebih baik. Serta diharapkan kalian akan dapat mengkomunikasikan pengetahuan tersebut kepada orang lain. Nah, adik-adik sekalian, seperti yang adik-adik ketahui bahwa pada era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan manusia itu yang sudah digantikan oleh komputer. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang digantikan oleh komputer itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan rutinitas dan tidak membutuhkan kreativitas. Makanya kenapa kompetensi abad 21 itu yang harus kalian kuasai itu adalah bagaimana kalian itu bisa kreatif, bisa memecahkan masalah, inovatif, atau menciptakan hal-hal yang baru, serta punya kemampuan kolaboratif atau kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan menyampaikan mengenai peta konsep dari mata pelajaran informatika ini. Jadi adik-adik, informatika ini itu terbagi atas 8 kompetensi, yaitu kompetensi teknologi informasi dan komunikasi, teknik komputer, jaringan komputer atau internet, analisis data, algoritma pemrograman, dampak sosial informatika, berpikir komputasional atau computational thinking, dan praktik lintas bidang. Nah, untuk sebelah kanan ini kalian akan pelajari pada semester 1 atau pada semester ganjil. Sementara pada panel sebelah kiri, itu kalian akan pelajari pada semester 2 atau semester genap nanti. Nah, jadi kita akan fokus dulu pada semester ganjil. Nah, adik-adik sekalian, bahwa informatika untuk semester ganjil itu terdiri atas 4, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk teknologi informasi dan komunikasi ini yang kita akan pelajari adalah bagaimana supaya kalian dapat mengintegrasikan atau menghubungkan Office. Office itu apa? Office itu adalah program paket atau bundelan dari Microsoft yang terdiri atas beberapa program aplikasi, tapi untuk pelajaran informatika kelas 10 kita fokus pada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Mungkin adik-adik tidak asing lagi dengan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint, tapi tidak ada salahnya saya akan sampaikan. Untuk Microsoft Word, itu adalah program aplikasi yang digunakan untuk membuat surat,
makalah, karya tulis ilmiah, dan dokumen-dokumen pengolah kata lainnya. Sementara Excel itu istilahnya adalah program pengolah angka. Nah, biasanya aplikasi itu digunakan untuk membuat tabel-tabel yang berisi angka-angka, contohnya untuk laporan keuangan, statistik, dan lain-lain. Sementara PowerPoint itu adalah aplikasi yang akan kita gunakan untuk melakukan presentasi. Nah, contohnya video kali ini saya buat dengan menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Nah, kita lanjut adik-adik pada yang kedua, yaitu teknik komputer. Nah, teknik komputer ini terdiri atas dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah interaksi perangkat komputer. Kemudian yang kedua adalah troubleshooting. Nah, saya akan bahas secara singkat tentang interaksi perangkat komputer. Jadi perangkat komputer itu adik-adik sekalian terdiri atas 3, yaitu perangkat keras atau hardware, kemudian ada perangkat lunak atau software, dan perangkat pengguna atau brainware. Nah, ketiga perangkat ini harus ada agar sebuah sistem komputer berjalan dengan baik. Nah, kemudian kita akan lanjut yang kedua. Di sini ada troubleshooting. Adik-adik sekalian pasti tahu bahwa perangkat-perangkat elektronik itu pasti akan mengalami masalah. Contohnya smartphone adik-adik sekalian pasti itu akan mengalami masalah. Biasanya masalahnya itu kalau bukan hardware, itu pada software atau aplikasinya atau sistem operasinya. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah atau memperbaiki perangkat komputer itu diistilahkan dengan troubleshooting. Jadi itu adik-adik sekalian. Jadi troubleshooting itu adalah langkah-langkah untuk memecahkan atau memperbaiki masalah yang ada pada komputer. Baik, kita lanjut pada yang ketiga, yang ini. Nah, pada yang ketiga ini kompetensinya yaitu jaringan komputer atau internet. Nanti adik-adik di sini kita akan pelajari bagaimana cara untuk mengetahui jaringan komputer itu bekerja atau bagaimana internet itu bekerja. Nah, kemudian yang berikutnya pada analisis data, di sini terbagi atas 4. Ada koleksi data, maksudnya apa? Nah, di sini kita akan pelajari bagaimana cara mengoleksi data atau mengumpulkan data-data yang ada. Nah, kemudian privasi data, di sini kalian diharapkan akan mampu memahami bahwa data-data itu harus dilindungi untuk menjaga kerahasiaannya. Untuk itu kita butuh privasi dari data. Kemudian untuk manipulasi data, adik-adik sekalian di sini akan mempelajari bagaimana cara mengubah data sehingga datanya ini menjadi lebih sederhana dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain atau adik-adik sendiri. Kemudian visualisasi data. Visualisasi data di sini adik-adik akan diajarkan bagaimana cara menampilkan data-data yang masih berbentuk dalam bentuk tabel itu akan diubah menjadi dalam bentuk visual sehingga akan mudah dipahami oleh orang lain. Nah, adik-adik sekalian, demikian video kali ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, silakan komentarnya pada video
atau pada Microsoft Teams yang ada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.